kami akan kembali. Seorang Granger Pai nantinya. Dan kalau misalkan melihat dari satu pick terakhir, wow, Lolita. Mereka mau nge-counter dua marksman-nya dengan menggunakan Guardian Bulwark. Yes. Tapi kali ini Bung KB lihat udah ada Lolita was a little girl. Tet. Dan apakah dia bisa mengcover permainan dari seorang Guava juga Pai. Dan ternyata ada 3 hero yang bisa ditangkis kali ini. Dan kita bakal memasuki tadi kan game saya kedua. bilang makanya Iya. Guardian Bulwark ini bakal jadi kunci. Tapi pertanyaannya adalah dengan Kaja Lolita, ini kayak klasik combo banget gak sih? Kayak lama banget combo kayak gini. Kata Kornet ada combo Kalun, Nah, Kaja Lunos. Kalau ini Kalau Kaja Lolita. Selamat datang di Kaja Kaja Lolita. Yang tidak ada Kalun. Kaja Lunox. Dari tadi kita ngomongin Lunox, masalah Kaja. Karena sinergi terbaiknya memang sama Kaja Ya gitu. emang chemistry-nya dapet di situ Iya, ya. chemistry Antara dapet. Kaja dan juga Lunox. Iya, Karena Kaja itu burung, Lunox itu punya sayap, ya kan? apa hubungannya kalau misalnya Kaja itu burung, Lunox itu wanita, baru ada hubungannya. Oh, begitulah. Iya. Ya, anyway, kita bakal masuk ke dalam game yang kedua dari match pertama kita tentunya di hari pertama minggu pertama. Dan tentunya masih dipandu oleh kita berdua caster dari Duo Emas. Duo emas yang mencari-cari jodoh. Kira mencari suap nasi. Sasuap nasi sekalian. Tapi di posisi sekarang Asian King sepertinya bakal coba diharus oleh Devcoach. Tapi Devcoach udah mulai bonyok, kali ini berbahaya banget Setengah kalau dia maksa untuk dapetin buff. Dan sepertinya bakal diamanin oleh Ravici tanpa ada kontes. Dan langsung ada Chrono Days kali ini Devcoach belum ada apa-apa. Masih ada flicker. Apakah bakal coba di flicker? No, masih sabar. Terlalu sabar dari sang Devcoach untuk nggak mau pakai flickernya. Iya, memang kalau misalkan kita masalah hidup, kunci hidup itu sabar aja. Iyalah. Iya, dari segala jawaban itu. Tapi sabar nggak hanya kunci hidup. Wuis, cicil terus sama Valen sampai lunas sepertinya. Bener banget. Tapi sabar nggak hanya kunci hidup, Apa? Sabar adalah tetanggaku namanya Pak Sabar. Pak Sabar, salam dari Ranger Mas sepertinya. Anyway, kita bakal melihat Guava. Ini kalau misalkan melihat dari rotasinya agak sedikit lambat ya dari Alter Ego X. Walaupun mereka menggunakan Kimi yang seharusnya mereka bisa mengungguli dengan adanya blue buff juga yang dimiliki sama seorang Guava. Tapi Guavanya main aman aja. Mereka benar-benar coba zoning out dari sisi lainnya, benar-benar menekan di bagian Asian King sehingga mereka nggak bisa semudah itu untuk mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Bukan hanya itu aja Bung KB. Dari Violence juga dia nggak bisa terlalu memaksa lagi untuk mendapatkan harassment. Tapi lihat langsung di Dead Sonata masih bisa kabur tapi dimakan first blood oleh seorang Devcoach. Bakal coba dipaksa Ravici keluarin Zaman Force-nya. Devcoach masih ada flicker tapi King Soso masih mau lebih. Bakal coba digaruk Glendotan di balik punggung seorang Devcoach. Buaya darat dan Guava. Gak boleh kemana-mana Soso. Gak boleh pulang, maunya digoyang di situ. Ada 4 hero dari tim Alter Ego. Tiba-tiba Guava datang kepadaku. Tiba-tiba cinta gitu. Tapi memang tiba-tiba datang sih Guava dari top lane, dapetin gold buff, langsung dapetin poin tambahan. Tapi Ars juga harus tumbang di area top lane. Objektif gaming dari Axian-nya bakal diambil kali di area bottom lane. Garote langsung mencoba untuk mundur. Divine langsung ada Zaman Force juga kali ini. Dari Ravici lebih berfokus sama minion sehingga nggak bakal ada korban turret. Ya, tapi karena kali ini Devcoach lihat bakal coba untuk ngeharas dan dia harus mundur. Gak ada Zaman Force untuk seorang Harit dan sebentar lagi buff dari seorang Harit bakal muncul Bung KB. King dari arah mid, Soso bakal coba untuk ngamanin clearing minion dulu. Yes, tapi kalau misalkan melihat dengan cara kayak gini, Ravici mau nggak mau harus main sabar banget karena dia tahu kalau seandainya ngomongin masalah turret, jelas lah Guava sama Pai bisa gampang banget buat dapetin turret. Tapi Barbie diam-diam di area top lane, dapetin satu buah hit lagi, nggak mau dipaksa Namun sepertinya. terlalu maksa ini daripada dia rugi, dia tertakedown, farmingannya terputus, Buffnya up. buffnya diambil. Nah. Itu benar-benar mending mereka dia lebih sabar lagi karena momentum seperti ini minimal dia butuh 1 wave untuk dapetin. Ya satu wave juga udah lagi. cukup lah. Satu wave cukup lah. Kalau misalkan ngomongin masalah satu wave, minimal kalian dapat 200 gold ya kan secara gratis. Itu juga kalau misalkan kalian gak lasit. Kalau misalkan lasit lebih banyak lagi. Tapi kali ini udah ada pergerakan lagi. Soso dalam ancaman Vengeance Flame. Langsung ada Inferno juga dikejar karena gua berancaman. Dibalik begitu saja sama Soso. Mencoba untuk lagi dan lagi. No, dengan lihat Bung menggunakan KB. satu pergerakan Kali dari Devcoach ini juga yang tersisa sendirian di area mid lane. Maksimum charge gak bakal kena target siapa-siapa. Tapi Tamus lihat masih bisa membuktikan dari seorang Soso masih bisa survive. Ravici tadi sebenarnya kalau dia bisa lebih cepat lagi datangnya itu bakal bisa tumbang 2 orang dari tim Alter Ego. Zaman Force digunakan lebih arah objektif lagi ke area Turtle di match yang ketiga. Tapi kali ini turretnya coba untuk jalan saja sama Soso di area bottom lane. Devcoach coba untuk bergerak masuk ke area turret tapi nggak bisa.
Tapi kali ini ada Divine Judgment. Ars dalam ancaman, Last Insanity baru dikeluarkan begitu saja. Quad Shadow keluar, Shadow Kill nggak bisa ternyata tergocek begitu saja. Tapi Death Coach terkena damage yang cukup tinggi daripada sebuah Chrono Dash dan juga Synchro Vision yang udah mulai keluar kritikalnya. Ya sedangkan itu di arah mid lane, lihat bakal coba melakukan lele lucu dari seorang Yox dengan Abyssal Row dan juga Abyssal Trap-nya. Udah 2 Raptor Machete diamankan oleh tim Alter Ego, berarti itu the match. Menit 4 Raptor Machete bisa dibilang agak ditekan ya, walaupun turretnya berhasil didapatkan di arah bawah, tapi di top Lama lane ya. bener-bener ditekan terus. Mulai coba untuk Power of Nature terlebih dahulu. Ravicii dalam ancaman tentunya menggunakan Chrono Dash-nya keluar dari area dari Last Insanity. Ya, Ravicii harus mundur kali ini, kalau enggak dia harus kehilangan 2 buff dari Turtle dan juga buff yang dia miliki, blue buff-nya, dan harus mundur. Lihat Death Coach bakal coba memaksa dari arah top lane, sedangkan Selena bakal coba lebih sabar lagi. Lihat seperti yang udah aku bilang, Death Coach maksa banget di arah top lane karena mereka sudah kehilangan. Ada Guava, Shadow Kill untuk clear minion baris. Oke, bakal coba dipaksa oleh Death Coach. Masih ada Retribution, BRB terkena damage cukup banyak. Dan lihat maksimum charge-nya langsung dengan teropong jarak jauh dari Guava, jadi buah-buahan dari seorang BRB Kumalasari. Betul sekali, sama Force langsung keluar begitu saja. Yox mencoba untuk dapetin 1 buah buff-nya. Ravicii kehilangan Berhasil. buff di area Berhasil. jungle tentunya Bucang. Agak sedikit jauh memang posisinya, tapi dia lebih berfokus untuk menahan turret di area mid lane. Dan berhasil Death diamankan Coach. oleh Selena, B. Selena bakal dapetin 1 buah buff dan Yox-nya harus tumbang. Ini kayak ward juga untuk mengganggu pergerakan atau rotasi dari Ravicii sehingga dia nggak bakal bisa nge-spam untuk 2 menit ke depan. Yes, bener banget. Dan ada yang nge-tag aku namanya Mbak Indi, dia lagi kerja sambil nonton MDL. Thank you so Luar much Mbak biasa. Indi. Jadi kalian semua, terima kasih banyak yang udah nonton walaupun di dalam kesibukan kalian. Support kalian terhadap Mobile Legends luar binasa. Bener Udah bukan sekali. biasa lagi, binasa banget. Benar sekali, buat kalian yang mungkin penasaran sama info dari MDL, kalian bisa cari di Instagram mdl.indonesia atau bahkan MPL Indonesia juga ada. Yes, benar banget. Kalian Pokoknya bisa cek semuanya. semuanya cari aja. Informasi di Instagram kita juga ada. Iya, lihat Ada follow KBGWP. tipis kali ya, Iya, biar KBGWP, asyik. KBGWP gitu. Atau Kozianskar. Bener banget. Nggak kenal maka nggak sayang. Nggak kenal makan nggak sayang. Ya, ada Calamity Reaper udah diamankan begitu saja. Tapi kalau misalkan melihat daripada seorang Guava sendiri, dia on the way langsung ke depan sana untuk mendapatkan Glowing One Turtle. Diamankan sama Ars dengan menggunakan Last Insanity. Cukup baik, on point banget. Iya bener banget. Dari Berbiko Malasari juga nggak berhasil menggunakan Retribution dengan cukup baik, tapi Soso lihat damage-nya cukup besar dan ada Lele berhasil dihindari. Ada Inferno juga masih tebal dan Bucang berhasil menahan dengan shieldnya kali ini. Bung KB nggak berhasil terkena Death Sonata terakhir terhadap seorang Soso. Padahal slow sama yang paling pedihnya adalah peluru terakhir, tapi Pai harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan Death Sonata. Ini kalau misalnya Death Sonata barengan sama maksimum charge-nya diambil sama Bucang, ini bakal jadi keunggulan yang bener-bener ngunggulin team fight-nya SCN Kings sih. Kayak dua ultimate semuanya langsung diambil sama shield atau golden bulwark-nya daripada seorang Lolita. Betul, bukan sembarang betul kali ini Bung KB. Sedangkan itu glowing on udah diamankan oleh seorang Guava. Bakal panas banget ini, burungnya Kaja bakal kebakar abis. Dan sedangkan itu udah terkena Abyssal Trap langsung 6 Blast berhasil mendapatkan 2, bakal coba langsung di follow up damage. Dan ternyata oh my god, Granger yang diamanin. Guava juga masih bisa melakukan spray down di sisi lain. Ravicii bakal objektif gaming karena Guava masih terlalu jauh dan tidak berhasil mendapatkan Guava. Sedangkan itu Death Coach harus mundur. Ravicii udah mulai terbakar asmara di arah mid lane. Berbiko Malasari bakal terkena Last Insanity, tapi masih ada Shadow Kill. Immortal pecah row hampir mengenai ke arah Berbi, tapi masih bisa menghindar tentunya. Ars nggak bakal punya Immortal untuk beberapa menit ke depan tentunya. Berbi bener-bener dalam ancaman banget tadi. Kalau seandainya dia momennya salah step sedikit aja, itu dia bisa hilang banget. Dan network sedang diunggulkan di arah 20.500.000 rupiah. Dan sedangkan itu Soso mencoba untuk mendapatkan 1 turret di outer, tapi belum berhasil di bottom lane. Masih ada Death Coach yang mengganggu pergerakan. Walaupun Death Coach mengganggu pergerakan, ini tandanya dari tim SCN Kings bisa melakukan push. Dia tahu ada 1 orang tank di bawah. Dia bakal bisa bebas ke arah atas. Dan lihat seperti yang udah aku bilang, udah standby. Langsung lihat Sonata di follow up. Udah nggak ada ultimate dari seorang Granger, Bung KB. Ini bisa untuk dipaksa karena lihat 3 detik lagi Turtle bakal muncul. Pertanyaannya adalah apakah mereka mau Turtle atau mereka menyia-nyiakan 1 menit ini harusnya untuk coba team fight. Coba mereka dapetin Lord aja di menit ke-9. Harusnya Turtle. Mereka tahu udah gak ada Sonata. Death Coach sudah ada di bawah. Informasi ini dapat. Dan harusnya mereka tinggal cari 1 lagi. Di mana keberadaan dari Ars. Karena kalau enggak Ars atau minimal Death Coach-nya sih. Karena dia masih punya Walters juga. Shield bakal dikeluarkan. Semua damage bakal diambil sama Bucang tanpa adanya masuk 1 pun. Death Sonatanya udah nggak ada lagi. Maksimum charge juga udah nggak ada. Pai harus lebih berhati-hati. Jangan sampai salah masuk jungle. Dan kali ini belum diketahui keberadaan dari seorang
Ars karena dia bisa melakukan steal terhadap Turtle dan tentunya langsung ada Lele yang lumayan mengagetkan di Masih sana. charge diambil sama Soso, masih ada Glowing Man juga. Row cuma lewat begitu saja dengan ada Molten Side Movement Speed dan Sonata keluar begitu saja. Zaman Force mengincar Karayor. Tapi kali ini bakal ada satu last Insanity kena 4 Gua semuanya modal. masih bakal tumbang begitu saja. Guava juga sama. Ravici Dua hilang free dan hit. bahkan Ravici-nya bener-bener gak keganggu. Turtle diamankan sama Barbie. Berbiku Malasari berhasil mendapatkan Turtle. Dan lihat Bucang kali ini budak kacang bakal coba melakukan rotasi di arah mid lane. Hah? Kaget ya. Budak kacang nggak? Kalau bucin bercinta. Iya. Bucang masih bertahan di bagian belakang, ditutup portal 1x24 jam oleh pada seorang dev coach. Benar, bukan sembarang benar kali ini Bung KB. Lihat permainan dari tim XCN Kings yang tadinya mungkin terpressure cukup lebih, tapi dia udah membalikan keadaan. Walaupun dengan Harit dia membuktikan kalau Harit masih bisa capable. Kali ini Pai terkena salah satu shadow kill dan langsung shadow gitu dan berhasil ditahan oleh seorang dev coach. Masih ada Quad Shadow untuk menghindar di posisi top lane. Dan lagi-lagi buffnya dari Alter Ego diamanin Bung KB. Alter Ego X benar-benar mulai kehilangan momennya. Satu demi satu objektifnya diamankan. Bukan cuma turret, jungle juga bukan. Tapi buffnya udah bener-bener langsung rusuh banget semuanya. Diambil dari segi Little Wonder. Mulai pelan-pelan langsung ke bagian Pin atau bahkan Serpent. Setelah itu gold buffnya udah mulai dikuasai. Zoning out dari mappingnya dan recall-recallnya udah mulai dimainin sama seorang Violence. Akhirnya inilah recall dan taunting yang saya tunggu Bung KB, karena Cywar sangatlah penting Bener. untuk menurunkan mental lawan. Iya, stiker ataupun recall itu kayak bener-bener dibutuhin banget. Dan Violence ketahuan di depan sana. Tapi udah punya Shadow Mask daripada Bucang. Tapi resikonya kalau main stiker belum menang sulit juga Bung KB. Sulit juga. Jadi kalau ke comeback lebih lucu. Lebih lucu sekali tentunya. Tapi kali ini udah melihat Soso juga yang dia coba untuk zoning out di bagian bottom lane sehingga nggak bakal ada ketinggalan fleeting time daripada seorang Violence, dan dia lebih memilih untuk adanya Courage Mask karena kalau seandainya melihat dari Bucang dia juga udah punya Shadow Mask, jadi dua-duanya kombonya satu-satu banget. Nggak bakal ada yang bikin AW Mask tentunya karena mungkin terlalu beresiko dengan adanya hero seperti Grok kali ini. Wild Charge keluar begitu saja. Bucang masih dalam ancaman di belakang sana, masih bisa Courage Mask dengan aman. Dari seorang kajanya ya, Violence berhasil memukul mundur. Dan dimana di sini Bucang harus balik dulu Dua ke rumah. ultimate hilang, Lord ada, sementara 5-5-nya dari tim Asian Kings belum ada yang mengeluarkan ultimate. Tapi kalau misalnya mereka mau Lord, mereka harus bet di arah bottom dulu sih. Dari seorang tamu saya dorong pelan-pelan sampai ke arah inner turret. Atau minimal mereka dapetin informasi di mana Ars berada, karena Ars punya Last Insanity dan itu bisa nyuri Lordnya. Iya betul, karena Lord kali ini walaupun Lord pertama itu bisa berubah jadi game changing ya, bukan ya. Raw belum lewat begitu saja. Ingat menit 12 Lordnya bakal makan rendang, makin lebih kuat lagi di Enhand. Iya benar banget, kali ini Lord Bapak Lord berkaki 4 bakal coba diamanin oleh seorang XCN, di mana Dev Coach bakal coba dibonyokin bagus banget. Bonyokin tapi udah ada Zaman Ford, bakal coba dipaksa. Ravici masih ada flicker kali ini. Tandanya udah nggak ada flicker. Dan dari tim Alter Ego, mereka kekurangan short untuk melakukan kontes terhadap Lord kali ini Bung KB. Oke, coba untuk diusir terlebih dahulu dengan menggunakan Molten Side. Soso ngadang di depan sana, tapi kita bakal melihat Ravici juga Shadow Kill bakal digunakan begitu dari area Lord dengan cepat tentunya. Sebelum menit ke-12 mungkin mereka ingin mengamankan Lordnya terlebih dahulu. Lordnya belum di Enhand. Dev Coach datang dari Power of Nature, tapi Lordnya mau tumbang begitu saja. Dev Coach dalam ancaman punya masih flicker. Power of Nature belum punya flicker karena belakang Wild Charge belum digunakan. Wild Charge digunakan, 5 kena. Dia bakal mendapatkan Bucang di belakang. Soso masih punya Violence di depan sana dan ternyata gak bisa bertahan dengan cukup lama. Vengeance-nya gak bisa menahan diri dari damage yang dimiliki sama Guava dan juga Pai. Masalahnya tadi ketika seorang Soso bakal coba masuk, ini follow up damage-nya malah lagi pada mundur. Barbie lagi mundur, dimana Haritnya juga dari Ravici lagi coba melakukan clearing minion di arah mid. Jadi kalau menurut aku itu nggak worth it banget sih untuk dipaksa oleh Soso, walaupun aku tahu dia udah gak bisa kemana-mana lagi kan. Yap, Queen One udah diamanin sama Guava. Dia udah punya Glowing One juga, jadi kalau misalkan untuk combo ya udah enak banget. Ini slow, burning evac dan juga energy transformation, 300 damage minimal, satu kali bulir-bulirnya. Tapi Yoxia datang langsung Shadow Kill begitu saja, belum punya defense item. Dead Sonata keluar, Barbie dalam ancaman, coba untuk shuriken terlebih dahulu. Yoxia bakal tumbang begitu saja, Barbie mendapatkan 2 hit dan cukup sakit tapi masih ada Wild Charge. Pai berhasil mendapatkan 1 tumbang tentunya Barbie, 1 untuk 1. Kerugian seperti diamankan oleh XCN Kings karena ini benar-benar rugi. 1 support itu kan sama 1 core. Bener banget, tapi kali ini Guavanya hampir saja ter-take down. Sedangkan itu Bapak Lord berkaki 4 bakal coba masuk ke arah top lane dan kita bakal sedikit lihat replaynya. Dipaksa, Barbie dapetin seorang Selena dan no masih berhasil kabur di sini Bung KB. Udah mulai masuk Ravici-nya dengan Zaman Force Chrono Daze dan Synchrovision. Lebih objektif ke arah Bestara tapi belum pecah. Bestara one hit dan berhasil diamankan oleh tim Action King. Yes, BC terbuka dengan cukup lebar, terekspos di bagian top lane, mid lane mungkin bakal didorong Bestara yang tentunya kali ini Ravici coba untuk bertahan terlebih dahulu. Dev Coach udah punya Immortal, bakal makin lebih sulit untuk di take down. Yes, betul, bukan sembarang betul. 1 base turret saja sudah diamankan.
dari tim Alter Ego X dan mereka memiliki kesenjangan dari gold yang cukup jauh. Yes, pelan-pelan kali ini kita bakal melihat juga dari segi jungle-nya. Bakal coba diinvasi lagi, Retribution diamankan. Bucang juga masih coba untuk standby aja, main bush aja kayak. Iya benar banget. Rumus Lolita sih. Iya benar banget. Karena dia juga harus ngamanin dari trap-trap yang dimiliki oleh seorang Selena supaya dari trap Selenanya nggak ngebuka vision dari tim XCN. Karena bisa saja kalau misalnya dari tim Alter Ego itu bisa melakukan ganking ke satu orang yang cukup offside. Queen Swings diamankan oleh Ars, semakin lebih tanky lagi. Kali ini nggak bakal bisa langsung di-instant dengan menggunakan Shuriken. Masih ada pergerakan juga di depan sana. Bakal diamankan lagi tentunya red buff yang dimiliki oleh tim Alter Ego X oleh seorang Ravici. Dan masih ada absorb tentunya di sana Bung KB dari seorang Buchan terhadap Ravici. Jadi damage dari Dead Sonata tidak terlalu impactful. Yes, dan sementara itu kalau misalkan melihat dari Dev Coach, lihat sih satu kali disurprisein aja kayak hilang 2 bar. Hilang 3 bar, maksimum charge emang kena ke arah Ravici dan masih cukup sakit, tapi burning effect-nya bener-bener harus diperhatikan sama tim Axian King sendiri. Slow-nya juga sih dari seorang Ravici juga kalau udah ketembak sekali itu bakal segala ancaman masih ada. Wow, pas banget shieldnya, pas banget disamperin loh, disamperin lelenya loh, seriously. Bener-bener bagus banget. Dan kali ini lihat bakal coba ngarah ke arah bottom lane dari para minion dan juga para pemain dari King. Nah, udah ada Courage di sini, Courage-nya udah bakal dinyalain dan ternyata Ravici lebih arah objektif di arah mid lane. Ars mencoba untuk mendorong terlebih dahulu, tapi dia malah yang terdorong dengan satu kali Synchro Vision. Yes, Courage masih udah dinyalakan tapi nggak ada trigger war kali ini. Mereka lebih sabar lagi menunggu Lord yang kedua. Mungkin kali ini bakal ada team fight Bung KB. Iya, kemungkinan udah besar late game akan ada banget. team fight. Yes. Item-item dari tim Alter Ego sepertinya juga udah bisa setidaknya memberikan damage terhadap tim dari XCN Kings. Tapi ini classy match sih, kayak point kill-nya bener-bener baru 12 in total, 6 sama 6. Dan ini bener-bener kalau misalkan melihat dari item, udah punya Winter Truncheon, gak bakal bisa di diving juga. Dan sementara itu udah punya Queen Swings daripada seorang Pai, jadi dia juga gak bisa di take down dengan menggunakan Shadow Kill. Kalau misalkan melihat dari Immortal yang dimiliki sama Barbie, dia bener-bener mau ngedive sejauh mungkin. Dan dia udah tahu kalau seandainya dia kena crowd control, dia punya Thought Boots di sini. Jadi kalau misalkan minimal Guava ataupun Yox di depan sana ngeluarin arrow-nya cuma kena sekitar 1,5 detik. Ya, jadi nggak terlalu takut kali ini dari seorang Barbie, tapi Barbie langsung memancing keributan, langsung mencolek ketek dari Bapak Lord berkaki 4 kali ini. Galak Lordnya sekarang. Iyalah, bukan main, kakinya udah 4 nih. Ompungnya high loss. Udah makan rendang juga di atas menit ke-12, udah di end-hand begitu saja. Dev Coach dalam ancaman, terkena slow, Shuriken tentunya. Coba pelan-pelan untuk menghindari. Nggak di reset buka B, nggak di reset. Masih di pike juga. Dev Coach masih mau nahan Lordnya. Yang kedua tentunya kali ini masih ada Bucang juga di depan. Coba lihat-lihat keadaannya. Masih menahan juga. Holy Crystal dihajar terlebih dahulu, tapi Holy Crystal diamankan sama Guava di arah belakang. Bakal makin lebih sakit lagi. 400 damage mungkin bakal dalam satu energy formation. King Barbie-nya udah mulai masuk begitu saja dengan menggunakan Quad Shadow. Tapi 10 detik ke depan gak bakal ada Quad Shadow. Masih menahan terlebih dahulu. Dev Coach bakal kena stun. Kena Synchro Vision juga. Pelan-pelan bakal didorong. Maximum charge diambil lagi sama Guardian Bulwark. Yes, Bucang. bener banget. Shieldnya lihat semua ngambil dan lelenya pun belum impactful. Mereka bakal ngebetting Kiminya udah ada di atas, sudah muncul di map, tandanya mereka melakukan team fight kali ini Buka B. Dev Coach coba untuk bertahan terlebih dahulu. Ars masih mengincar karya something. Dev Coach Immortal yang bakal pecah. Masih dihajar begitu saja. Soso 1v1 situation lawan Ars. Bakal set kali ini. Winter Truncheon masih ada. Ravici dalam ancaman. Arrow-nya connect begitu saja. Soso bakal tumbang. Langsung di arah belakang. Boom! Masih ada Winter Truncheon di arah belakang. Ravici tetap tumbang. Kali ini bakal diambil 1. Yox juga tumbang. Barbie bakal mundur begitu saja. 2 untuk 1 kali. Dan 3 bakal diamankan dengan maksimum charge daripada seorang Guava. Shadow Kill, gak punya energi lagi. Barbie bakal tumbang begitu saja. Immortal udah gak ada. Quad Shadow juga sama. Dan masih ada Wildcat tapi gak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Pai berhasil mengamankan 1 poin killnya. 4 hilang dari Axian Kings. Ini bakal menjadi Lord untuk tim Alter Ego kalau nggak dicolong oleh Violence. Tapi kali ini kita lihat bakal ada panggilan alangkah Bung KB untuk Violence untuk mendapatkan Lord. Dan belum diketahui dalam itu masih boom charge mengamankan 1 orang Lord kali ini. Alter Ego X masih on track game. Masih ada barrier killing sudah diamankan sama Pai dan Pai serta Guava save the day. Udah aku bilang terlalu lama. Kalau misalnya tadi Kiminya di atas udah muncul di map, itu XCN Kings harusnya komit. Yes. Komit entah kalah Lord ataupun komit ke arah fight. Karena kalaupun Lord mereka dari Alter Ego Steel itu bisa di wipe 4 orang minimal atau enggak 2. Yes, decision making tentunya hal yang paling penting dalam sebuah game dengan genre MOBA. Kali ini Pai udah dapetin buffnya lagi. Udah punya segalanya tentunya dari tim Alter Ego X. Akankah ini bakal jadi comeback untuk tim Alter Ego X? Yes, benar bukan sembarang benar kali ini kita lihat
di mana para pemain dari tim XCN harus lebih sabar lagi. Mereka kehilangan momentum dan Alter Ego mulai mendapatkan snowballingnya Bung KB. Seriously ini annoying banget sih dari Bucang. Bucang benar-benar mainin shieldnya dengan sangat baik, dan kalau misalkan melihat dari pergerakannya kali ini udah mulai ke arah top lane. Masih Molten Side, coba untuk dihajar Lordnya, tentunya pelan-pelan bakal ditahan terlebih dahulu. Nggak ada hero range dari tim Asian Kings. Ingat mereka benar-benar middle range. Dan Sonata keluar, Arrow juga nggak kena siapa-siapa. Masih ada Bucang di depan sana dengan shieldnya. Coba untuk menahan semua damage yang ada. Masih mencar banyak Bukabe. Kena dua, Bucang tumbang. Soso mulai masuk, tentunya dengan spell vengeance juga. Zaman Force sudah mulai masuk satu persatu. Arrow-nya keluar, masih ada pergerakan juga tapi nggak punya buff. Ravici nggak bisa nge-spam gitu saja, dua tumbang dari Asian Kings. Maksimum charge keluar lagi. King Violence coba untuk menahan, tapi minionnya udah mulai masuk dan mereka langsung komit ke arah base. Shadow kill gak bisa, bye-bye. Kali ini masih bisa ditahan, masih bisa ditahan, tapi kali ini Violence juga bakal tumbang. Dan sementara itu Barbie juga bakal tumbang juga. Death Coach memang tumbang satu, tapi kali ini Barbie gak bakal bisa menahan semua dealing damage yang ada. Masih move Wipe dan double kill dari seorang Pai serta wipe out. Alter Ego X memaksa Asian Kings bermain di game yang ketiga. Congratulations 1-on-1. Kali ini benar-benar diamankan dari Alter Ego X, dan Yox masih maksain untuk dapat immortal. Dicakar sekali lagi, that's it. Dan congratulations, Alter Ego berhasil memaksa di game yang kedua. Mereka benar-benar komit. Tadi memang sedikit kekurangannya adalah komitmen di mana tim fight di arah Lord. Mereka udah mulai bonyok, mereka melihat Kimi Alter Ego mundur, tapi mereka nggak paksa tim fight. Karena Bukabe, to be honest, dengan posisi 5 versus 4 ini mengunggulkan sekali untuk tim XCN Kings, ya, di mana mereka lihat item build-nya, di mana kedua belah pihak juga udah punya item yang cukup capable kali penuh ini, Pak. Yes, bener banget. Penuh semua, seriously. Penuh semua. Bucang bermain dengan cukup baik tadi, bagus banget permainannya, tapi sayang sekali dia tidak berhasil membawa. Dia makan Arrow, makan Dead Sonata, makan Maximum Charge. Itu kayak kamar mandi dalam juga kayaknya ditaruh di shieldnya deh. Gimana? Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam? Iya. Boleh-boleh, tapi kali ini Pai, ya Siri Pai berhasil mendapatkan 5 poin kill, 1 death dan 9 assist, berhasil mendapatkan MVP di game yang kedua. Benar sekali.